melanjutkan kisah panasnya bunga mekar untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, ketika itu Maisa Bungalan berpamitan kepada Ki Watu Kendeng untuk melanjutkan pengembaraannya. Tiba-tiba datanglah Gemak Werdi ke Padepokan Watu Kendeng. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Gemak Werdi mengerutkan keningnya, kemudian katanya, "Kenapa kau bertanya demikian, Ki Watu Kendeng? Aku adalah muridnya, apakah aku tidak berhak menjadi utusannya dalam segala hal?" Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk katanya, "Mungkin demikian, Gir, tetapi baiklah, apakah yang akan kau sampaikan?" Ki Watu Kendeng, "Masalahnya sebenarnya tidak terlalu penting. Aku mendapat pesan dari Ki Silobodro atas permintaan anaknya Ken Padmi agar segala hubungan diputuskan. Masing-masing tidak usah saling berharap dan menganggap bahwa antara keduanya, maksudku Maisa Bungalan dan Ken Padmi, adalah sebagai dua orang bersaudara, kakak beradik, tanpa hubungan yang lain lagi," berkata Gemak Werdi kemudian. Wajah Maisa Bungalan terasa menjadi panas, tetapi ia masih saja menahan diri dan membiarkan Ki Watu Kendeng menjawab. "Anggir Gemak Werdi, menurut penerimaanku, hal ini adalah hal yang penting. Bukannya tidak penting seperti yang Anggir katakan. Maksudku, Ki Watu Kendeng, bahwa yang aku sampaikan ini bukannya persoalan yang perlu diperbincangkan lagi. Adalah berbeda dengan persoalan yang justru baru mulai dibicarakan. Itu adalah hal yang sangat penting. Tapi sekedar menyampaikan sebuah keputusan yang seolah-olah telah disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak, maka persoalannya tidaklah sepenting persoalan yang pertama." "Anggir keliru," berkata Ki Watu Kendeng. "Tidak ada yang telah menyepakati hal itu. Bahwa Ken Padmi menjadi salah paham, itu sudah diketahui. Tetapi antara aku dan Ki Silobodro masih terikat suatu kesediaan untuk saling berbicara tentang hal ini. Itulah yang agak mengharapkan. Kenapa tiba-tiba saja ia mengutus seorang muridnya, meski aku tidak menolak pembicaraan yang disampaikan lewat Anggir Gemak Werdi." Gemak Werdi menarik napas dalam-dalam, katanya, "Aku mohon maaf Ki Watu Kendeng, tetapi pesan guruku sudah jelas bahwa tidak ada pembicaraan apapun lagi. Yang ada adalah hubungan keluarga yang lebih akrab, hubungan antara kakak beradik." Ketika Maisa Bungalan beringsut setapak, maka dengan tergesa-gesa Ki Watu Kendeng berkata, "Anggir Maisa Bungalan, aku harap Anggir tidak cepat salah paham seperti Ken Padmi, karena justru Ken Padmi adalah seorang gadis. Bagaimanapun juga, aku masih merasa berkewajiban untuk berbicara dengan Ki Silobodro." Maisa Bungalan yang sudah hampir menyaut seakan-akan harus menelan kata-katanya kembali ke dalam kerongkongannya, namun justru karena itu maka dadanya serasa menjadi sesak. "Anggir Gemak Werdi," berkata Ki Watu Kendeng kemudian, "Aku telah menerima Anggir dengan senang hati. Semua pesan telah aku terima dan aku mengerti. Namun demikian, pada suatu saat aku akan mohon waktu kepada Ki Silobodro untuk dapat sekedar berbicara tentang masalah yang pelik ini." Wajah Gemak Werdi justru menegang. Dengan sungguh-sungguh ia berkata, "Tidak ada gunanya, Ki Silobodro sudah memutuskan. Karena itu agaknya tidak akan dapat ditarik kembali."
Jawaban itu justru sangat menarik perhatian Maisa Bungalan. Semula ia sudah hampir kehilangan pengamatan diri dan akan terperosok ke dalam sikap yang gelap. Namun justru karena sikap Gemakwerdi, maka tiba-tiba saja ia berkata, "Gemakwerdi, aku mohon maaf bahwa aku pun akan ikut berbicara." Ki Watu Kendeng mengurutkan keningnya, tapi ketika ia melihat wajah Maisa Bungalan yang jernih, ia membiarkan saja anak muda itu berkata, "Aku adalah orang yang paling berkepentingan dengan pesan Ki Silobojro. Aku mengerti betapa gadis cepat menjadi patah, tetapi aku berharap bahwa Ken Padmi tidak akan berbuat demikian." "Sayang Maisa Bungalan," jawab Gemakwerdi, "harapanmu itu tidak akan berarti apa-apa. Ken Padmi sudah memutuskan tidak akan berhubungan dengan Maisa Bungalan, kecuali sebagai seorang kakak yang telah menyelamatkannya dari bencana yang paling pahit bagi seorang gadis." "Ternyata ia masih ingat peristiwa itu," sahut Maisa Bungalan. "Tetapi apakah salahnya jika aku masih akan mencoba menunggu sampai hatinya luluh?" Gemakwerdi termangu-mangu sejenak. Agaknya ia tidak menyangka bahwa Maisa Bungalan akan bersikap demikian. Namun Gemakwerdi pun kemudian berkata, "Maisa Bungalan, sebenarnya aku tidak akan sampai hati mengatakannya. Tetapi karena nampaknya masih belum mengerti, maka baiklah aku katakan bahwa saat ini Ken Padmi telah menemukan jodohnya, jodoh yang sesuai dengan gadis itu, dan disetujui pula oleh orang tua masing-masing. Meskipun anak muda itu tidak memiliki kemampuan seperti Maisa Bungalan, namun justru karena itu ia berharap bahwa anak muda itu akan bersikap sungguh-sungguh dan tidak sekedar mengisi saat-saat hatinya kosong." Wajah Maisa Bungalan menegang sejenak, demikian pula Ki Watu Kendeng. Bahkan ternyata bahwa perasaan Ki Watu Kendenglah yang telah bergejolak, sehingga dengan serta-merta ia menjawab, "Itu tidak mungkin, Ger. Aku masih harus bertemu dan berbicara dengan Ki Silobojro." "Sudahlah Ki Watu Kendeng," berkata Gemakwerdi, "jangan mengusik kebahagiaan Ken Padmi yang telah menemukan seseorang yang paling sesuai di dalam hidupnya." "Siapakah orang itu?" tiba-tiba saja Ki Watu Kendeng bertanya. "Aku sendiri kurang mengerti. Aku hanya mendapat perintah dari Ki Silobojro untuk menyampaikan hal ini." Pada Ki Watu Kendeng, mungkin anak muda itu masih mempunyai sangkut paut hubungan darah. Tetapi biarlah aku tidak memberikan jawaban, karena aku memang tidak mengerti. Napas Ki Watu Kendeng tiba-tiba saja terengah-engah, seolah-olah orang tua itu baru saja melakukan pekerjaan yang sangat berat. Namun dalam pada itu, Maisa Bungalan sendiri masih tetap dapat menguasai dirinya. Bahkan ia masih dapat berkata dengan sareh, "Baiklah Gemakwerdi, jika itu sudah menjadi keputusan, bagiku keputusan itu adalah keputusan sepihak, sehingga tidak berlaku bagi pihak aku dan Ki Watu Kendeng. Bagiku harapan itu masih tetap aku junjung. Aku akan pulang ke Singosari, mengabarkan hal ini kepada orang tuaku. Orang tuaku akan datang ke padepokan ini, dan bersama-sama dengan Ki Watu Kendeng menghadap Ki Silobojro menyampaikan persoalan yang bagiku merupakan persoalan yang sangat besar. Itu hanya akan membuang waktu saja," potong Gemakwerdi. "Aku tidak memperhitungkan waktu, karena waktu itu dapat aku petik tanpa kesulitan apapun juga. Aku adalah seorang perantau yang mempunyai waktu berlimpah-limpah. Ayahku pun bukan seorang yang sibuk dengan tugasnya. Tetapi kerja yang tidak ada gunanya, apakah masih akan dilakukan?" bertanya Gemakwerdi. "Aku meragukan apakah yang akan aku lakukan itu sama sekali tidak akan berarti. Seandainya kau dapat mengusik perasaan Ken Padmi yang sudah hidup tenang dengan suaminya, apakah itu bukan berarti bahwa kau telah merampas kedamaian hatinya? Itulah pertanda cintamu kepada seorang gadis?" bertanya Gemakwerdi. "Aku tidak sedungu yang kau sangka.
aku dapat berbuat sesuatu tanpa melukai hati seseorang. Tapi baiklah, segala yang dipesankan kepadamu telah kami terima di padepokan ini. Sampaikan hormatku kepada Ki Silobodro dan salamku kepada Ken Padmi. Selama yang kau katakan itu belum terjadi, maka aku masih akan berbuat sesuatu. Dan untuk mengetahui apakah hal itu sudah terjadi atau belum, bukankah persoalan yang mudah sekali, berkata Bungalan kemudian. Dada Gemak Werdi menjadi berdebar-debar. Ternyata tidak mudah baginya membakar hati Maisa Bungalan. Ia menyangka bahwa Maisa Bungalan pun akan menjadi marah dan dengan serta-merta memutuskan segala hubungan. Tetapi Maisa Bungalan tidak berteriak, "Aku adalah seorang laki-laki. Aku akan dapat mencari jauh lebih baik dari gadis padepokan Kenanga itu." Bahkan ternyata Maisa Bungalan seolah-olah tidak lagi menghargai dirinya sendiri dan merendahkan diri untuk tetap merangkak di depan regol padepokan Kenanga. Aneh, berkata Gemak Werdi di dalam hatinya. Tetapi kegelisahan yang sangat telah melanda perasaannya. Jika benar Ki Watu Kendeng dan bahkan mungkin Maisa Bungalan sendiri akan datang ke padepokan Kenanga, maka akibatnya tentu akan parah baginya. Yang tidak diketahui oleh Gemak Werdi bahwa sikap Maisa Bungalan adalah justru karena mencurigainya. Dengan menahan hati Maisa Bungalan, seakan-akan tidak menghargai dirinya sendiri. Jika di saat ia mendengar pembicaraan Gemak Werdi yang mula-mula darahnya sudah mulai bergejolak, namun kemudian justru ia berhasil menahan hatinya. Betapapun juga Gemak Werdi menahan kegelisahannya, tetapi Maisa Bungalan dapat menangkapnya barang sekilas di wajah anak muda itu. Dengan demikian maka kecurigaannya pun menjadi semakin menyala di dalam dadanya. Meskipun Maisa Bungalan tidak mengetahui dengan pasti latar belakang dari sikap Gemak Werdi, namun seperti yang dikatakannya, ia bukannya seorang yang sangat dungu sehingga ia pun mulai mencurigai Gemak Werdi sebagai seorang anak muda. Tetapi Maisa Bungalan tidak ingin berselisih dengan anak muda itu. Baginya Gemak Werdi bukannya apa-apa, tapi perselisihan dengannya hanyalah akan menimbulkan kesulitan. Jika bukan kesulitan lahir, tentu kesulitan batin. Gemak Werdi yang merasa salah hitung itu akhirnya mencoba juga untuk memutuskan segala hubungan Maisa Bungalan dengan Ken Padmi dan padepokan Kenanga. Katanya, "Terserahlah kepadamu, Maisa Bungalan. Aku sudah berusaha melakukan kewajibanku sebagai seorang padepokan Kenanga. Atau orang lain untuk kepentinganmu, aku tidak tahu apakah Ki Silobodro masih dapat melakukan tugas dengan baik. Dan apakah dengan demikian Ki Silobodro masih akan menganggapmu sebagai seorang anak muda yang tahu diri?" Maisa Bungalan benar-benar telah berhasil menguasai dirinya. Karena itu jawabnya, "Apapun anggapan atasku akan aku terima dengan senang hati. Sejak semula aku memang merasa seorang yang tidak berharga. Itulah sebabnya aku di Watan bersikap seperti perasaanku. Aku memang orang yang tidak pantas diperhitungkan. Bahkan aku mulai berpikir apakah Ki Silobodro pun mulai menganggap demikian terhadapku. Tapi aku bukan seorang yang mudah berputus asa." Ki Watu Kendeng mengerutkan keningnya. Ia tidak mengerti kenapa Maisa Bungalan benar-benar telah merendahkan dirinya tanpa ragu-ragu. Tapi dengan demikian Gemak Werdi justru menjadi semakin berdebar-debar. Ia sudah berusaha untuk membuat hati Maisa Bungalan panas dan patah, tetapi ternyata ia gagal. Dengan cemas, akhirnya Gemak Werdi minta diri. Kedatangannya ke Watu Kendeng membuatnya justru menjadi bingung. Ia berharap untuk selanjutnya Maisa Bungalan tidak akan mengganggu perasaan Ken Padmi lagi. Tetapi yang terjadi sama sekali tidak seperti yang diharapkan. "Anak muda yang tidak tahu malu," katanya dalam hati. Sementara itu Maisa Bungalan pun berkata, "Salamku kepada Ki Silobodro dan Ken Padmi. Aku hari ini meninggalkan Watu Kendeng untuk datang kembali pada saat yang lain."
Wajah Gemakwerdi menjadi tegang, tapi ia menjawab, "Semuanya akan aku sampaikan kepada Ki Silobodro. Dengan demikian Ki Silobodro akan lebih mengenalmu sebagai seorang muda yang lain dari yang dibayangkannya semula. Sayang bahwa ia mendapat kesan yang salah hitung tentang aku. Tetapi inilah aku yang sebenarnya. Tidak tahu diri, tidak berharga, dan mungkin bukannya anak muda yang diharapkan." Gemakwerdi tidak menjawab. Ia pun kemudian meninggalkan Watu Kendeng dengan hati yang gelisah. Sementara itu Maesa Bungaran yang sudah siap untuk berangkat terpaksa kembali duduk di pendopo, namun ia sudah berniat tidak akan menunda lagi perjalanannya. "Aku ingin minta penjelasan sebelum kau berangkat, Maesa Bungaran," berkata Ki Watu Kendeng. "Aku tidak mengerti sikapmu. Semula aku menjadi cemas bahwa kau tidak akan dapat mengendalikan diri. Namun kemudian justru akulah yang hampir tidak dapat menahan hati. Sementara kau benar-benar telah merendahkan dirimu sendiri. Aku tahu bahwa kau memang seorang yang rendah hati, seorang yang dengan sengaja merendahkan diri, tapi tidak di hadapan seorang gadis dan orang tuanya. Jika kau menganggap dirimu seorang perantau, karena kau ingin menyadap kehidupan ini dalam-dalamnya. Dengan wajah seorang perantau, kau lebih banyak melihat dan mendengar tanpa kecurigaan orang lain. Tapi apakah sikap itu berlaku juga dalam hubunganmu dengan Ken Padmi? Jika seorang gadis sudah menolakmu, apakah kau masih juga ingin bersimpuh di bawah kakinya?" Maesa Bungaran tersenyum jawabnya, "Aku kurang yakin akan pesan yang disampaikan oleh Gemakwerdi. Apakah pesan itu benar-benar diucapkan oleh Ki Silobodro atau sekedar ucapan Gemakwerdi sendiri?" Ki Watu Kendeng mengerutkan dahinya. Sejenak ia seolah-olah merenungi jawaban Maesa Bungaran itu. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, "Mungkin kau benar, Maesa Bungaran. Mungkin Gemakwerdi tidak berbuat jujur terhadapmu." "Agaknya memang demikian," sahut Maesa Bungaran. "Kemudian sejak aku bertemu dengan anak muda itu untuk pertama kalinya di Watan, aku sudah mempunyai kesan yang kurang mantap terhadapnya. Sekarang kecurigaanku menjadi semakin tebal karena sikap dan kata-katanya." Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk, kemudian ia pun bertanya, "Jadi apakah yang akan kau lakukan?" Maesa Bungaran menaik napas dalam-dalam, kemudian katanya, "Aku akan meneruskan perjalanan, tapi aku masih mohon agar Ki Watu Kendeng pada suatu saat berbicara dengan Ki Silobodro. Tetapi aku juga mohon agar Ki Watu Kendeng tidak dengan semata-mata mempersoalkan kedatangan Gemakwerdi. Jika benar yang dilakukan Gemakwerdi itu atas perintah Ki Silobodro, maka Ki Silobodro sendiri tentu akan menyebutnya. Tapi jika tidak, maka sebaiknya Ki Watu Kendeng tidak usah mengatakannya, agar Gemakwerdi tidak mendapat celah di hadapan gurunya." Ki Watu Kendeng termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Aku tahu bahwa kau tidak ingin mencelakai Gemakwerdi. Itu adalah suatu sikap yang baik. Tapi sikap itu tidak akan dapat memperbaiki tingkah laku Gemakwerdi. Jika karena hal itu Gemakwerdi dihukum oleh gurunya, maka bukannya hukuman dan keprihatinan Gemakwerdi itulah yang kita inginkan. Tetapi dengan hukuman itu, tingkah lakunya akan berubah. Mudah-mudahan ia menjadi baik dan jerah melakukan kesalahan untuk seterusnya." Tapi Maesa Bungaran menggeleng, katanya, "Sebaiknya kita mencari jalan lain. Sebenarnya aku sependapat dengan Ki Watu Kendeng. Kesalahan yang dilakukan oleh seseorang perlu mendapat peringatan. Mungkin berat, mungkin ringan, tetapi masalahnya justru menyangkut anak gadis Ki Silobodro sendiri. Sehingga ada kemungkinan Ki Silobodro tidak lagi dapat berdiri tegak di atas pandangan yang adil." Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk lalu katanya, "Baiklah Maesa Bungaran, aku akan mencoba melakukan segala pesanmu. Aku akan mencari waktu yang paling baik untuk bertemu dengan Ki Silobodro. Aku tidak akan datang ke padepokannya agar Gemakwerdi tidak menjadi sangat gelisah jika benar ia telah melakukan kesalahan.
Tapi aku berharap bahwa aku akan dapat bertemu dengan Ki Silobodro pada saat-saat yang tidak. Maesa Bungaran pun kemudian sekali lagi minta diri untuk melanjutkan perjalanan perantauannya setelah ia menjelaskan maksudnya serta memastikan pendiriannya kepada Ki Silobodro. Dengan berat hati, orang-orang Padepokan Watu Kendeng telah melepasnya pergi. Mereka seolah-olah telah kehilangan sekali lagi sepeninggal Kudo Pramujo. Maesa Bungaran pun sebenarnya merasa berat pula meninggalkan padepokan itu. Ia mengerti bahwa Ki Watu Kendeng yang telah kehilangan anaknya, hatinya benar-benar menjadi kosong. Baginya, hari depan padepokan dan hari depannya sendiri adalah gelap. Apalagi apabila ia mengingat bahwa tidak ada lagi orang yang dapat melanjutkan keturunannya dan melestarikan ilmunya seutuhnya. Sampai saat terakhir, ia tidak melihat bahwa salah seorang muridnya akan dapat menggantikan kedudukannya kelak apabila ia sudah menjadi tua dan pikun. Namun dalam pada itu, Ki Watu Kendeng akhirnya telah menemukan sandaran yang paling baik bagi hidupnya. Ia tidak melihat yang lain kecuali pasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Apakah yang akan terjadi padanya dan apakah yang akan dialami oleh masa-masa mendatang sepeninggalnya, bagi padepokannya diserahkannya bulat-bulat kepada Yang Maha Agung. Sementara itu Maesa Bungaran yang meninggalkan Padepokan Watu Kendeng berjalan dengan langkah yang ragu-ragu. Setiap kali ia menoleh memandang padepokan yang menjadi semakin jauh dan akhirnya seakan-akan tenggelam di bawah cakrawala. Namun meskipun padepokan Watu Kendeng sudah tidak nampak lagi di matanya, tapi kesan tentang padepokan itu tidak terhapus dari hatinya. Seperti juga Maesa Bungaran tidak dapat melupakan padepokan kenangan. Tetapi apakah aku masih mungkin datang ke padepokan itu lagi? Keluhnya. Kadang-kadang ia merasa menyesal bahwa ia sudah mencampuri persoalan Gemak Werdi di Watan. Bukan karena ia sudah menolong dan menyelamatkan Gemak Werdi, tapi bahwa ia kemudian datang ke Padepokan Kenanga sehingga ia dapat bertemu dengan Ken Padmi. Itulah yang telah menumbuhkan penyesalan bahwa akhirnya pertemuannya dengan gadis Padepokan Kenanga itu hanya akan menumbuhkan kenangan pahit dalam hidupnya kemudian. Tapi Maesa Bungaran masih tetap berharap. Ia benar-benar tidak yakin bahwa yang dikatakan oleh Gemak Werdi itu benar-benar pesan Ki Silobodro. Orang tua itu tentu tidak akan tergesa-gesa mengambil sikap, meskipun ada juga salah paham. Berkata Maesa Bungaran di dalam hatinya, seolah-olah ia ingin menghibur perasaannya sendiri. Maesa Bungaran sama sekali tidak menghiraukan panas matahari yang semakin terik di langit. Ia juga tidak menghiraukan orang-orang yang berpapasan dan memperhatikannya. Maesa Bungaran berjalan saja dengan kepala tunduk dan angan-angannya yang membubung tinggi, menyusuri mega-mega di langit yang biru bersih.